Halo teman-teman, nah kali ini kita membahas yaitu suspensi G3. Isinya sulfa methoxsazole 200 mg, trimethoprim 40 mg. Ini merupakan cotrimoxazole. Co itu gabungan antara trimethoprim dan sulfomethoxsazole sehingga diberi nama cotrimoxazole. Nah, ini komposisinya tiap 1 sendok takar 5 ml mengandung sulfamethoxsazole 200 mg, trimethoprim 40 mg. Ini merupakan antimikroba, antibiotik. Ada lingkaran K, ini adanya obat keras ya. Nah, kita lihat di sini ya. Untuk headnya Rp10.750. Ini merupakan suspensi, berarti dia tidak larut di dalam larutannya ini, tapi dia menjadi suatu suspensi obat yang kental. Ya, lumayan kental ya. G3 ini netonya 60 ml. Nah, kita lihat indikasinya. Infeksi traktus urinarius seperti pyelonephritis, pielitis, prostat akut, kemudian yang kronis, serta disebabkan oleh kuman yang sensitif seperti E. coli, Klebsiella, kemudian Enterobacter dan Proteus mirabilis. Jadi Escherichia coli ya bisa dapat dimatikan dengan G3 ini. Kemudian infeksi traktus gastrointestinal terutama yang disebabkan oleh kuman Salmonella, Shigella seperti demam, tifoid, paratifoid dan disentri baciller. Yang ketiga, infeksi traktus respiratorius seperti bronkitis akut, sinusitis akut yang disebabkan oleh kuman Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia. Lalu yang selanjutnya, infeksi THT seperti otitis media, sinusitis akut yang disebabkan oleh bakteri Haemophilus influenza. Kemudian ini S. pneumonia, Streptococcus pneumonia ya. Nah, teman-teman membelinya ini harus melihat tanggal masa kadaluarsa dan manufaktur pembuatannya. Jadi penting supaya tidak terminum obat yang kadaluarsa. Oke ya, kemudian kita lihat di bagian lain yaitu di sini posologinya untuk takarannya. Untuk anak usia 2 bulan atau lebih. Jadi 10 kg 5 ml, 1 sendok takar 5 ml. Setiap 12 jam berarti penggunaannya 2 kali sehari. Kemudian 20 kg 10 ml 2 sendok takar ya 5 ml. 3 kilo 10 kg 15 ml 3 sendok takar. Kemudian 40 kg 20 ml 4 sendok takar. Jadi pakai sendok takar yang 5 ml. Nah, ini untuk penderita gangguan fungsi ginjal sebagai berikut. Kita tinggal melihat dari kreatinin clearance-nya. Bila lebih dari 30 ml per menit, dosis lazim. Artinya fungsi ginjalnya masih lumayan bagus. Karena kalau kreatinin clearance-nya ini sebenarnya idealnya sekitar 100-an ya, 95 sampai 115. Ini rendah ya. Apabila 15 sampai 30 ml per menit ini setengah dari dosis lazim, setengahnya. Apabila kurang dari 15 ml per menit, pemberiannya tidak dianjurkan karena berbahaya bagi ginjal. Nah, simpan pada suhu di bawah 30 derajat Celcius, terlindung dari sinar matahari. Kocok dahulu sebelum diminum. Nah, ini yang paling penting ya. Karena di sini suspensinya agak kental, jadi harus dibolak-balik minimal 8 kali bolak-balik maka baru bisa homogen. Karena pada saat dalam kondisi tidak terkocok, dia mungkin terpisah lapisannya. Bagian yang tidak larut akan mengendap di bawah dan bagian cairannya di atas. Jadi penting sekali mengocok larutannya ini. Kemudian di sini tulisannya harus dengan resep dokter. Nah, kira-kira itu ya mengenai G3, dan pastinya penggunaan G3 ini biasanya lebih banyak indikasinya kepada anak-anak yang mengalami diare mencret hingga cair ya. Jadi gunakan ini untuk mengatasinya.
Dan pastinya dalam kondisi diare atau mencret itu lebih baik juga memberikan makanan yang padat, yang mana itu lebih mudah untuk memperbaiki kondisi fesesnya yang cair tadi. Dan ya seperti lazimnya antibiotik yang lainnya, penggunaannya minimal 3 hari ya. Dan di sini indikasinya disesuaikan dengan indikasi yang tadi kita bahas, yaitu infeksi traktus urinarius, infeksi traktus gastrointestinal, infeksi traktus respiratorius, infeksi THT otitis media. Jadi bisa digunakan untuk saluran kemih, kemudian untuk infeksi saluran cerna, infeksi saluran pernapasan, dan infeksi telinga, hidung, tenggorok, dan telinga, ya itu otitis media ya, infeksi telinga, sinusitis misalnya pada hidung. Nah, kira-kira itu ya penggunaannya. Semoga informasi tadi memberi manfaat bagi teman-teman. Nah, ini dalam bentuk suspensi kental dia ya. Nah, ini jadi tinggal dibolak-balik ya sebanyak 8 kali atau 8 inversi. Dan untuk info produk yang lebih lengkapnya teman-teman membaca brosur ini sehingga lebih nyaman dan lebih baik. Nah, di sini cara kerja obat. G3 merupakan kombinasi 2 macam kemoterapi, yaitu trimethoprim dan sulfamethoxazole dengan perbandingan 1:5 yang memberikan efek bakterisid, jadi membunuh bakteri dengan spektrum luas. G3 menghambat biosintesis asam folinat mikroorganisme pada tahap yang berbeda. Secara beruntun, apabila kedua zat aktif tersebut dipergunakan masing-masing, biasanya hanya memberi hasil yang bakteriostatik. Jadi kalau digabung menjadi bakterisid. G3 seringkali efektif terhadap mikroorganisme yang resisten terhadap sulfamethoxazole tunggal. Nah, G3 in vitro, ini uji laboratorium ya, biakan efektif terhadap kuman-kuman gram positif dengan negatif termasuk Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia coli, Haemophilus influenza, Proteus, Salmonella, Shigella, Klebsiella, dan Enterobacter. Nah, G3 mempunyai khasiat sebagai antiprotozoa, jadi mampu membunuh protozoa, misalnya pada pneumocystis dan nocardia. Trimethoprim dan sulfamethoxazole diabsorpsi dan dieliminasi dan kecepatan yang sama seperti pemberian oral. Setelah pemberian oral ini, konsentrasi puncaknya dalam darah tercapai 1-4 jam. Jadi mampu dia dalam darah 1-4 jam sudah oke. Dengan waktu parunya 12 jam. Jadi sekitar 12 jam lalu hilang ya. G3 dieskresikan melalui ginjal. Oleh sebab itu tadi kan ada hati-hati pada penderita gangguan ginjal. Nah, kira-kira itu mengenai cara kerja obat ini. Kemudian kontraindikasi teman-teman bisa melihatnya nanti di brosurnya. Setiap beli obat ada brosurnya. Efek sampingnya di sini bisa saja terjadi mual, muntah, ruam ya. Lalu yang pastinya di sini juga teman-teman melihat adanya interaksi obat. G3 dapat menambah efek dari antikoagulan, memperpanjang waktu parovenitoin, mempengaruhi besarnya dosis obat-obat hipoglikemi. Pernah dilaporkan adanya megaloblastik anemia apabila clotrimoxazole ini diberikan bersama obat yang dapat menghambat pembentukan folat, misalnya pirimetamin. Nah, pemberian bersama dengan diuretik terutama tiazid dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya trombositopenia. Jadi ini hati-hati penggunaannya pada orang dengan gangguan tadi. Nah, kira-kira itu saja teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Ahmad pamit. Bye.